Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita melakukan observasi, di awal kita akan melakukan pra-observasi dulu. Ya. Bisa saya lihat RPP-nya? Ya. Di observasi nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Untuk hari ini materi kepengurusan bangun geometri, tujuan pembelajaran ada dua yang ingin saya capai. Yang pertama mengidentifikasi dua bangun atau benda kongruent atau tidak. Kemudian yang kedua bagaimana menjelaskan syarat-syarat dua bangun geometri yang kongruent. Terus apa area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti di pembelajaran Ibu? Nah, yang ingin saya capai di sini ada pengembangannya itu bagaimana anak-anak bisa menemukan bagaimana dua benda dikatakan kongruent atau tidak melalui kerjasama dengan anggota kelompoknya. Kemudian dengan melakukan pengukuran, bagaimana bisa menentukan syarat-syarat, menemukan sendiri syarat dua bangun yang kongruent. Terus untuk mencapai itu kira-kira apa strategi yang Ibu persiapkan? Strategi yang pertama yaitu bagaimana kita memfokuskan dulu anak-anak untuk belajar. Yang kedua bagaimana membina kerjasama anak-anak. Jadi dengan metode kerja kelompok kita berikan LKPD yang berbeda untuk tiap kelompok tergantung dari kemampuan matematikanya siswa di kelas itu. Jadi sudah berdiferensiasi Bu ya? Iya, coba berdiferensiasi. Oke. Ya, mudah-mudahan observasi kita bisa berjalan lancar ya, dan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sudah persiapkan. Saya kira itu Bu untuk observasinya. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Beri salam kepada ibu guru.
Baru. Kalau sebelum itu sebentar kita akan paham apa itu pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ini melalui pembelajaran kelompok, jadi penilaiannya ada penilaian kelompok, sebentar juga ada penilaian secara individu melalui tes. Tesnya. Jadi kita akan belajar kelompok, makanya ini duduk secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Aidil Akbar, 2. Sebut Kafi, 3. Sinta, 4. Tanti Salsabila. Kegiatan 2. Menemukan konsep 2 bangun kongruen. Perhatikan beberapa syarat apa yang dipenuhi bangun pada gambar sebelah kiri yang tidak dipenuhi oleh bangun pada gambar sebelah kanan. Harus sama bentuk, harus sama ukuran. Sebelum menjawab soalnya kita briefing dulu supaya lebih fokus. Mungkin sudah diajari sama media terus fokus. Ya, Bu. Kita terus fokus dulu ya. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3, terus fokus. Oke, sudah fokus? Nanti kerja ada 3 soal. Ada 2 tujuan tadi ya yang mau kita capai. Yang pertama, kenapa 2 bangun dikatakan kongruen atau tidak? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa? Anja, silakan. 2 bangun dikatakan kongruen jika bagaimana? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut. Oke, sebelum akhir saya mau ada refleksi dulu bagaimana perasaan kalian yang telah belajar materi kekongruenan hari ini. Di sini ada gambar apa ini?
Oke, jadi hari ini kita kembali bertemu untuk kegiatan pasca observasi dan observasi yang kita lakukan di kelas yang lalu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Ibu. Saya harap Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi yang telah berlangsung? Alhamdulillah, rasanya senang bisa diobservasi. Ini akan ada masukan-masukan lagi bagaimana pembelajaran ini. Alhamdulillah Bu ya. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas waktu observasi kemarin. Ada pengembangan yang ingin dicapai keharikan bagaimana anak-anak bisa menemukan dua bangun kongruent atau tidak melalui beberapa gambar, kemudian dengan pengukuran bisa menemukan syarat-syarat dua bangun dasar yang kongruent dengan metode kerjasama. Tahap-tahap yang saya lakukan sehari mulai dari menentukan kelompok, kemudian membagi kelompok berdasarkan kemampuannya anak, lalu memberikan LK yang berbeda untuk setiap kelompok. Lalu mereka bekerjasama bagaimana menemukan sendiri bagaimana dua bangun kongruent atau tidak. Ya, jadi ada pengembangan Ibu kemarin itu menemukan dua bangun yang kongruent, kemudian menentukan syarat-syarat bangun datar yang kongruent. Oke, kemudian menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah berhasil Ibu lakukan? Ya, kalau menurut saya sih alhamdulillah sudah berhasil Pak, dan sebagai observer Bapak mungkin bisa melihat Iya. bagaimana pencapaian anak-anak pada saat pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya. Ada tidak kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas? Kendala selama proses yang pertama sih biasanya bagaimana mengendalikan atau bagaimana mengelola kelas itu supaya anak-anak bisa lebih tenang. Kemudian yang kedua kendalanya sebenarnya pemanfaatan IT-nya. Seharusnya sih setidaknya ada penggunaan IT minimal pada saat diskusi supaya anak-anak lebih tenang. Jadi kendala Ibu yang Ibu hadapi itu bagaimana mengelola kelas, ya. Kemudian yang kedua tentang ingin menerapkan pemanfaatan IT Iya. ya, di pembelajaran. Oke. Nah, apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi? Untuk rencana ke depan ya bagaimana kita berdiskusi dengan teman-teman bagaimana pengelolaan kelas, misalnya di kelas ini dengan kelas ini kan pasti berbeda. Kemudian yang kedua untuk masalah itu ya tinggal bagaimana belajar dengan otodidak. Kadang di sekolah kan sudah ada Pak Edi, ada teman juga yang bisa membantu untuk misalnya kahot atau puisis, tidak ada ahlinya di sekolah ya, tapi juga bisa belajar sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Ya, ada banyak ya Bu yang bisa digunakan nanti untuk penggunaan IT ini. Ya. Nah, kemudian kira-kira kapan rencana Ibu Hera untuk melakukan perubahan ini terkait pembelajaran yang dilakukan di kelas? Itu paling cepat. Misalkan mudah-mudahan bisa dalam setiap pembelajaran. Oh, ya. Oke. Terima kasih Bu atas percakapan hari ini. Nah, mudah-mudahan pembelajaran yang dilakukan nantinya bisa lebih baik daripada kemarin waktu di observasi. Mohon bantuannya Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.